Kali ini kita akan belajar untuk servis power supply. Ini kata yang punya CCTV-nya tidak menyala, tetapi lampu indikatornya menyala. Ini sudah saya colok, saya akan hidupkan dulu. Indikator menyala seperti itu, tetapi trafo switchingnya berbunyi. Kita akan tes untuk tegangan keluarnya. Itu cuma 6 volt. Jadi bagaimana cara servisnya? Silahkan simak video berikut. Ini untuk yang akan saya bongkar cuma bagian yang ini saja, sementara untuk bagian sekring dan indikator tidak akan saya lepas. Dan nanti untuk prosesnya cuman melepas sekrup saja, jadi saya anggap teman-teman bisa. Jadi akan saya langsung saja bagian dalamnya. Setelah kita bongkar, ini adalah isi dalamnya. Langkah pertama tentu untuk servis itu dengan melihat secara visual atau fisik. Jadi kita lihat apakah ada komponen yang kira-kira terbakar ataupun pecah, gosong dan lain sebagainya. Ini setelah kita amati untuk komponen sepertinya tidak ada yang gosong ataupun pecah. Untuk 13007-nya juga masih bagus. Setelah itu kita akan cek dengan memasukkan tegangan listrik. Tapi seperti biasa untuk pengerjaan asimatik kita memerlukan lampu safety. Jadi nanti saat ada trouble pada rangkaian tidak langsung menambah atau memperluas kerusakan, tetapi dia akan kembali ke lampu dengan indikator lampu menyala menjadi lebih terang. Untuk cara pasangnya, ini dari listrik, kemudian ini yang kita sambungkan ke rangkaiannya. Ini cuman seperti ini. Kita akan pasang untuk jalur AC-nya di sini. Jadi kalau teman-teman bingung, tinggal lihat bagian bawah yang dapat bagian sikring sama kapasitor. Jadi pinggir. Kita akan colok ke listrik. Saat pertama dicolok, lampu pijarnya tidak menyala sama sekali. Ini lampu indikatornya menyala, tetapi untuk trafo switchingnya berbunyi. Kita akan cek tegangannya. Untuk pengecekan tegangan, yang pertama adalah tegangan dari listriknya, dari sini, yang dua ini melewati sekring. Jadi untuk selektor kita pilih ke 250 volt AC. Ini tegangan masuk 200 volt. Kemudian setelah itu melewati dioda. Ini menuju NTC dan menuju ke elko. Kita akan tes pada elko-nya. Untuk elko kita akan pindah selektor pada DC karena dia telah melewati dioda dan tegangannya telah menjadi DC. Untuk negatif bagian yang ini, kemudian positifnya di sini. Kemudian kita akan cek juga di sini untuk mengecek apakah 13007-nya bekerja atau tidak. Di sini mesti ada tegangan. Di sini ada tegangan setengah dari yang ini. Jadi kalau di sini 200, berarti di sini sekitar 100. Dua ini. Oke, artinya untuk 13007-nya bekerja. Kemudian kita akan cek pada IC-nya. Ini IC-nya tipe TEL 494. Jadi untuk pin 1 ini ada di sini atau di atas. Kalau di sini ini adalah pin inputnya. Jadi di input itu
nomor 1 dan nomor 2 harus dapat tegangan yang sama atau keluar tegangan yang sama. Dan pastikan sebelum mengecek ini kita cek di sini. Ini adalah tegangan positif untuk IC-nya. Kita dapat 13 volt. Ini berarti ada tegangan masuk yang ke IC. Karena untuk tegangan ini, pin IC adalah pada pin 12. Untuk cara menghitungnya tinggal 1, 2, sampai 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini. Dan untuk negatifnya, kalau teman-teman bingung, TL494 itu negatifnya pada pin 7 ini. Nih, jalur ke sini. Setelah itu kita akan cek pada pin 1 dan 2. Kita cek pakai selektor DC10 karena ini cuma di bawah 10 volt biasanya. Untuk negatif kita ambil yang ini. Ini pin 1. 2 kurang sedikit, kemudian pin 2 ini tidak ada tegangan. Kemudian kita akan cek juga pada pin RF untuk outnya. Jadi pada pin 13 ini di sini ref tegangannya atau kontrol tegangannya tidak keluar tegangan. Setelah kita cek pada IC TL494 nya, dia mendapat supply, artinya tegangan masuk ke IC. Trafo switchingnya berbunyi seperti ini. Ini kemungkinan tidak imbang pada pin 1 dan 2 IC, sehingga pada pin 14, 13 yaitu untuk ref ataupun output kontrolnya tidak keluar tegangan. Kita akan lepas IC-nya. Ini IC-nya telah saya cabut. Untuk tipenya 494 ya, TL. Dan saya akan ganti dengan yang ini. Untuk cara pasangnya tinggal mengikuti yang lama. Jadi yang cekungan itu di sini atau pin 1 di bagian yang ini. Ini telah saya pasang dan akan saya tes. Kita akan colok ke listrik. Ini untuk suara trafo switchingnya sudah tidak berbunyi, tidak kedengeran ya. Dan lampu indikator supply-nya ini menyala. Dan kita akan ukur tegangan pada IC-nya. Untuk selektor kita pakai 50 volt untuk mengecek tegangan supply-nya. Ini negatifnya. Kemudian positifnya pada pin 12, 9, 10, 11, 12 ini. Dia 15 volt. Kemudian untuk pin 1 dan 2, ini yang pin 1. Dan ini pin 2 ini harus keluar tegangan sekitar 2 volt lebih. Jadi harus menunjuk ke 2 lebih sedikit karena ini selektor pada 10. Ini pin 1-nya. Atau di sini. Ini pin 2-nya. Kemudian untuk pin 13, 14 ini referensinya di sini. Ini keluarnya sekitar 4,5 sampai 5 volt di sini.
ya. Jadi ini mestinya power supply-nya sudah normal. Kita akan tes untuk outputnya. Untuk output di sini ini negatif dan ini bagian positifnya. Keluar tegangan 12 volt. Jadi teman-teman bila ingin naik lagi 13 misalnya, tinggal atur saja pada trim potnya yang di sini. Jadi untuk kerusakan kali ini IC-nya yang trouble. Dan ini hasil akhirnya. Kita akan set di trim potnya. Ini bisa ya. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersisa ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.